Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aji Saputra dengan NIM 13200-111. Saya akan menjelaskan tentang konfigurasi SSA server. Apa itu SSA? Secure Socket Shell, suatu protokol yang bias memberikan akses administrator. Saat menggunakan SSA, Anda bias terhubung dengan komputer atau server yang berbeda. Lokasi dari lokasi Anda asalkan masih terhubung dalam suatu jaringan internet. Instalasi pada dasarnya menggunakan SSA pada semua sistem operasi adalah sama saja pada sistem operasi Windows. Biasanya Anda akan membutuhkan aplikasi tambahan sebagai klien SSA. Linux, sistem operasi Linux biasanya sudah memiliki aplikasi SSA sebagai klien, sehingga Anda tidak perlu melakukan instalasi terlebih dahulu. Jika sistem operasi Anda belum terdapat aplikasi klien SSA, Anda biasa melakukan instalasi pakai Open SSA Client. Data terinstall file konfigurasi SSA pada Linux terdapat pada folder etc SSA sshd_config. Koneksi SSA tanpa key Linux. Langsung masukkan username dan hostname atau IP address server Anda. Langkah 1, buka aplikasi terminal. Setelah membuka, Anda bisa SSA username _host. Username diisi dengan user dari server, sedangkan host diisi dengan alamat atau domain. Ini programnya. Langkah 2, Anda akan minta masukkan password. Masukkan password dari username tersebut. Jika berhasil, Anda akan terhubung dengan server Anda. Langkah 1, saat putih surat terinstall, Anda bisa melakukan aplikasi tersebut. Kemudian masukkan alamat server atau hostname. Ini putih, masukkan SSA port 2, hostname IP address 58.75. Jadinya pencet only on client access baru open. Angka 2, saat jeda login terbuka, masukkan username yang berada pada server Anda serta password untuk username tersebut. Angka 3, jika benar, maka akan muncul terminal server Anda. Anda sudah berhasil terhubung ke dalam sistem server. 3. Koneksi SSA menggunakan SSA key. SSA key merupakan salah satu komponen dari SSA yang digunakan untuk mengamankan koneksi antara dua perangkat menggunakan teknik kriptografi tertentu. SSA key bertindak layaknya gembok atau kunci yang harus sama dan sesuai. Dikarenakan kedua komponen kunci dan gembok ditempatkan di klien SSA dan SSA server, gembok tidak akan bisa dibuka dengan kunci yang berbeda. Apa bedanya dengan password? Password adalah kunci satu arah yang terdiri dari beberapa karakter tidak terenkripsi, bisa dipecahkan dengan metode tertentu. Jadi password tidak ada komponen public key dan private key. Langkah 1, membuat SSA key. Hal yang pertama kalian harus dilakukan untuk membuat kunci yang berpasangan dengan mengetik perintah $SSA _keygen. Perintah ini akan menghasilkan private key dan public key yang nantinya bisa digunakan pada komputer klien SSA dan server. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan. Interval in which to save the key as home, Jijun, SID, SSA. Ini digunakan untuk mengatur folder. Gunakan menempatkan public key dan private key secara default. Folder penyimpanan berada di home atau Jijun atau SA atau ID RSA. Enter passphrase empty no passphrase. Ini digunakan untuk mengatur password kembali pada saat mencoba akses ke SSA. Jika dikosongkan, maka pada waktu melakukan login ke SSA tidak perlu menggunakan login kembali, cukup menggunakan SSA user.
underscore hostname, maka bisa langsung masuk ke dalam server. Setelah selesai maka muncul tampilan The Fingerprint. Nih gambarnya Fingerprint. Ada dua file yaitu ID RSA dan ID RSA FUV. File ID RSA FUV harusnya diupload diunggah ke server sebagai keybox untuk server tersebut, sedangkan file ID RSA tetap pada komputer klien SSA. Tunjukkan adalah jika file ID RSA sudah ada pada server, maka komputer lain bisa login dengan kunci yang sama. Jadi untuk keamanannya jangan berikan file ID RSA kepada siapapun yang sembarangan ya. Yang kedua, menyalin SSH ke server. Setelah kunci sudah terbuka sesuai dibuat, maka gembok perlu diletakkan pada server ya. Anda bisa menggunakan perintah sederhana berikut ini. Kemudian akan muncul tampilan monitor paspor, masukkan paspor user Anda. Jadi itu masukkan paspor user Anda ya yang bikin. Kemudian akan muncul informasi number of key, not login into the machine. Itu menandakan bahwa kunci sudah berhasil disalin ke server. Jadi kedepannya Anda tidak bisa memasukkan password kembali. Pada saat ingin masuk ke server cukup mengetikkan SSA user underscore hostname, karena tadi tidak dimasukkan password fresh pada pembuatan kunci. Sekian dari saya, mohon maaf perkataan omongan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.